Shalom. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengangkat tema apakah ada istilah bahasa roh dalam teks asli dalam bahasa Yunaninya. Jadi kalau bicara mengenai Alkitab yang kita pegang ini merupakan terjemahan, bukan teks asli, bukan Bapak Ibu, bukan. Ini terjemahan dan tentunya itu dalam bahasa aslinya yaitu Yunani dan Ibrani. Dalam Perjanjian Baru tentunya yang kita pelajari teks aslinya itu berarti bahasa Yunaninya. Kenapa Bapak Ibu saya terdorong dan terpanggil untuk menjelaskan tentang istilah bahasa roh ini? Orang Kristen yang bertanya, Pak, apa sih artinya bahasa roh itu? Apakah bahasa roh itu ada di dalam Alkitab atau tidak? Kalau tidak, kenapa LAI terjemahannya ini ada istilah itu? Kan gitu kan Bapak Ibu ya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mendorong saya untuk perlu sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya memang berharap jemaat Solafide memiliki pandangan yang sama ya dengan saya. Ya, memiliki pandangan yang sama. Jangan sampai 1 ditambah 1 ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 5, bahkan 10. 1 tambah 1 berapa? Itu yang saya harapkan. Artinya apa? Teologi saya dengan Bapak Ibu harus sama. Dan ketika Bapak Ibu mempertanggungjawabkan tentang hal ini, itu pun sama apa yang saya jelaskan dan apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada mereka yang minta pertanggungjawaban itu pun sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, klik di sini Bapak Ibu, kita belajar tentang kata apa yang dipakai dalam Perjanjian Baru terkait istilah bahasa roh dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Yang mencetak adalah ya Alkitab ini Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua Bapak Ibu, LAI menerjemahkan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi kalau kita merujuk dalam teks aslinya atau naskah aslinya Bapak Ibu, itu jelas sekali. Di sini dikatakan hoga lalon glose. Apa artinya? Orang yang berbicara dalam suatu bahasa. Tidak ada di sini kata pneuma atau roh, itu nggak ada. Beda ya terjemahan dengan aslinya. Beda ya Bapak Ibu ya. Dalam 1 Korintus pasal 12 itu ada 5 kali. 5 kali yang dicatat oleh LAI, bukan Paulus ya, istilah bahasa roh. Pasal 14 ada 13 istilah bahasa roh. Jadi 2 pasal itu 18 istilah bahasa roh. Itu yang dicatat LAI. Sekali lagi, bukan Rasul Paulus mencatat itu. Enggak. Nah, sekarang 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Perhatikan apa Bapak Ibu? Aku suka, bisa dicek di situ. Supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Itu terjemahan LAI. Yuk kita lihat dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya dikatakan di situ telo de pantas himas lalain glosai. Jadi dalam bahasa aslinya jelas sekali telo de pantas himas lalain glosai. Artinya apa? Aku ingin kamu semua berbicara dalam bahasa-bahasa. Ada roh di sini. Kalau begitu, kenapa LAI pakai istilah bahasa roh? Padahal naskah aslinya nggak pernah ada. Ini nggak ada. Jadi kata glosen atau kata glosais itu artinya bahasa-bahasa. Kalau ini jamak, kalau ini tunggal Bapak Ibu ya. Glosen ini ya. Ini tunggal. Ini bisa diterjemahkan bahasa atau bisa diterjemahkan lidah. Sama sekali nggak ada. Itu istilah roh itu nggak ada. Berarti yang perlu kita pegang yang mana? Naskah asli atau terjemahan? Yang harus kita pegang yang mana? Yang naskah asli atau terjemahan aslinya? Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah LAI salah? Klik. Dari mana istilah bahasa roh itu muncul? Bapak Ibu supaya tahu ini, dari mana istilah bahasa roh itu muncul? Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI menerjemahkan glosa itu bahasa roh karena pertimbangan konteks teologi. Artinya apa? Lembaga Alkitab Indonesia menambahkan unsur roh untuk membedakan dengan bahasa biasa. Saya ambil contoh. Hari ini di Hotel Hyatt, di sana ada seminar asuransi. Mereka seminar mengajar juga banyak orang. Di jam yang sama, saya mengajar Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu, apa yang membedakan antara pengajar yang ada di Hotel Hyatt dengan pengajar yang ada di Kodikmar hari ini? Apa? LAI menambahkan unsur roh untuk membedakan dengan bahasa biasa. Artinya begini Bapak Ibu, mereka yang mengajar di Hotel Hyatt bahasa Indonesia enggak? Bahasa Indonesia. Saya juga bahasa Indonesia kan? Tapi berbeda. Mereka bahasanya biasa, saya bahasa rohani. Karena yang saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Maka itu yang dimaksud oleh LAI yang disebut dengan bahasa roh. Ketika saudara menasihati anak, itu sudah disebut sebagai bahasa roh, rohani. Saudara bisa membedakan lagu-lagu dunia
duniawi dengan laku-laku rohani. Bisa tidak dibedakan? Bisa. Itu maksudnya LAI, bukan teks menurut Rasul Paulus loh ya, bukan ya. Itu maksudnya kenapa LAI itu menambahkan itu. Bisa tangkap Bapak Ibu? Halo, bisa tangkap? Jadi ada orang-orang sedang bercakap-cakap di luar sana tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Itu yang namanya bahasa biasa. Tetapi ketika saudara membaca firman Tuhan, berbagi firman Tuhan, bahasa yang saudara sedang sampaikan adalah bahasa rohani. Itu yang disebut dengan apa yang dimaksud oleh LAI. Jadi bahasa roh yang dimaksud oleh LAI itu bukan bukan. Nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada. Nanti saya tunjukkan latar belakang jemaat Korintus itu seperti apa, sehingga Paulus itu ya menegur istilahnya. Yang berikutnya, fenomena karunia rohani yang sedang dibahas Paulus. Jadi maksudnya begini, LAI sedang menyoroti di pasal 12, pasal 14, konteksnya Rasul Paulus itu berbicara tentang karunia roh atau disebut karunia rohani. Karunia rohani ada berapa di situ? Pasal yang ke-12. Yuk kita baca Bapak Ibu. 1 Korintus 12 ayat 1 mulai ya. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi jemaat di Korintus itu rancu pemahamannya. Kalian salah memahami tentang karunia roh. Hari ini aku berbicara supaya kamu tahu kebenaran itu. Ayat yang kedua. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah dalam Kristus, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Saudara, ini menjelaskan latar belakang mereka dan pemahaman mereka. Latar belakang jemaat di Korintus itu penyembah berhala, Bapak Ibu. Dewi Artemis itu menjadi pujaan mereka. Makanya di Kenkrea, di kota Kenkrea di Korintus itu, yang namanya jasa penjualan mantra itu banyak sekali. Jasa penjualan berhala-berhala itu banyak sekali. Jasa penjualan jimat-jimat itu banyak sekali. Dan ini cikal bakalnya jemaat di Korintus. Ketika mereka menjadi orang Kristen, ternyata konsep ini masih kuat gitu loh. Masih kuat Bapak Ibu. Dibawalah ke gereja. Misalnya, aku mimpi digigit ular. Oh iya, hati-hati, siap-siap kamu akan dilamar orang. Lah, hal-hal seperti ini banyak. Ini dibawa. Sudah jadi Kristen tapi kepercayaan konsepnya lama. Makanya Bapak Ibu, ketika mereka beribadah, bahasa mantra itu disampaikan dalam kumpulan itu. Makanya Rasul Paulus tegur mereka. Mantra, tahu mantra Bapak Ibu? Kata yang diucapkan berkali-kali itulah mantra. Hati-hati, sekarang gereja saya bilang itu banyak sekali terjebak dengan masalah ini. Pertobatan teologis itu lebih esensi daripada pertobatan perilaku. Kenapa demikian? Karena seseorang punya teologi masing-masing. Teologi seseorang mempengaruhi perilaku. Makanya pertobatan teologis itu sangat penting karena pertobatan teologi seseorang mempengaruhi bagaimana cara dia berkata-kata, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bertindak. Ya. Kita lihat di dalam ayat yang keempat mulai. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Yang dimaksud di sini Roh Kudus ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu. Perhatikan Bapak Ibu. 6. Dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kata semua orang itu merujuk pada orang beriman. Bukan semua orang pada umumnya. Enggak, orang Kristen. Konteksnya adalah jemaat Korintus. Perhatikan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain yang sama memberikan, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Bapak Ibu perhatikan kata hikmat dan pengetahuan di sini. Ini bukan sekedar hikmat atau pengetahuan yang pada umumnya. Enggak. Kata hikmat ini merujuk pada kebenaran firman Tuhan. Orang di luar sana pun punya hikmat. Betul ya? Munculnya filosofi dari filsafat ya. Itu juga orang berhikmat. Filo artinya apa? Cinta. Sofia itu artinya apa? Hikmat. Cinta hikmat. Jadi orang-orang pinter-pinter di luar tanpa Kristus itu juga punya pengetahuan, punya hikmat. Tapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini bukan pengetahuan yang di luar Kristus, tetapi konteksnya di sini adalah bicara tentang Kristus. Makanya roh itu memberikan kepada kita masing-masing berbeda-beda. Ayat 9 Bapak Ibu, di situ ada iman, karunia iman, ada karunia penyembuhan. Konteksnya ini adalah dalam Kristus. Saya tanya Bapak Ibu, di luar Yesus ada enggak kesembuhan? Ada lah, dukun-dukun itu banyak kok. Yang itu bukan dari Roh Kudus, bukan. Yang dukun-dukun itu bukan dari roh, bukan berasal dari Roh Kudus. Dalam kekristenan ada kesembuhan enggak? Ada lah, buktinya ini. Di luar Yesus pun ada kesembuhan, ada. Tapi itu bukan berasal dari Roh Kudus. Setan pun bisa kan menduplikat apa yang dilakukan Tuhan. Betul ya? Bisa. Orang sakit bisa. Ponari itu, coba bayangkan itu orang mana saja yang nggak datang ke dia. Sakit apa disembuhkan, tapi bukan berasal dari Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Di sini dikatakan ada mujizat.
Karunia mujizat. Saya tanya Bapak Ibu, di luar sana ada enggak yang dikerjakan orang yang nggak percaya Tuhan Yesus? Ada. Ya, David Copperfield ya, itu bisa menembus tembok Cina. Coba bayangkan, luar biasa, menghilang. Oh, di dalam kekristenan ada mujizat itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi perlu hati-hati di sini. Termasuk bahasa yang dibilang oleh Rasul Paulus adalah kalau orang berbicara tentang hal-hal yang rohani, itu bukan bahasa biasa, tapi bahasa roh namanya, atau bahasa rohani. Jadi Rasul Paulus menuliskan bahwa kata glose itu jelas sekali, itu bicara tentang bahasa tanpa ada roh, bicara tentang lidah. Jadi bahasa yang digunakan untuk memuliakan Tuhan itu adalah bahasa roh. Bahasa yang digunakan untuk menceritakan tentang Yesus itu adalah bahasa roh yang dimaksud oleh LAI. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan terjemahan interpretatif, bukan terjemahan harfiah atau literal, bukan. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Saya tulis surat di kamar saya, aku cinta kepadamu. Saya taruh di situ. Tiba-tiba kena lagi pas angin jatuh. Ada 3 pembantu. Pembantu pertama nyapu. Ketika nyapu, ambil surat itu, lalu bilang, Bapak cinta sama aku. Saya tinggalkan, istri juga ke kantor, kan gitu. Karena ini sebenarnya tulisan untuk persiapan istri sedang ulang tahun. Pembantu kedua menafsirkan, aku cinta kepadamu. Genit kali Bapak ini. Jadi yang satu bilang, Bapak suka sama aku. Tapi pembantu yang kedua ketika baca itu, genit kali, kesimpulannya genit sekali Bapak itu. Terus tidak lama kemudian diletakkan, ada lagi pembantu yang ketiga. Ketika baca surat itu, langsung menyimpulkan, ini pasti simpenannya Pak Teguh. Ini bahaya kali ini, karena tidak ada namanya. Jadi tulisan ini ketika dipegang banyak orang, menjadi yang namanya interpretatif, tergantung siapa yang menerjemahkan. Maksud saya bukan itu. Tiga-tiganya tidak mewakili arti daripada tulisan itu. Karena tulisan itu saya tujukan kepada istri saya besoknya mau ulang tahun. Jadi nyambung nggak? 1, 2, 3 nyambung nggak? Nggak, sama sekali nggak nyambung. Lah banyak orang Kristen tidak memahami terjemahan LAI ini. Ketika ada tulisan bahasa roh, langsung dipikir itu artinya bahasa surga, bahasa malaikat. Seperti itu ya? Bukan Bapak Ibu. Sama sekali nggak. Bukan seperti itu artinya. Oke, yang ketiga, apakah LAI salah? Belum tentu. Tadi sudah saya jelaskan. Semua terjemahan mengandung unsur interpretasi. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sama dengan bahasa aslinya, menggunakan kata bahasa atau lidah, sama semua. Cuma bahasa Indonesia aja Bapak Ibu, ada tambahan roh. Ya. Jadi LAI memilih bahasa roh itu karena ingin langsung menunjukkan bahwa konteks yang dibahas oleh Paulus di dalam 1 Korintus 12 dan 14 itu konteksnya bicara tentang rohani. Jangan sampai gini, jangan malu-maluin saya Bapak Ibu. Saya pernah itu dapat wadulan dari hamba Tuhan lain. Pak, gimana itu? Ada jemaat Bapak yang bilang gereja ini nggak ada Roh Kudusnya. Gereja GKJW, HKBP, GPIB, GKKA, GKI nggak ada Roh Kudusnya itu. Ya Tuhan, ini sopo sing ngajar, bikin malu aja. Lahirnya gereja itu karena Roh Kudus Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi jangan sampai ada yang mengatakan gereja ini nggak ada Roh Kudusnya, gereja saya ada Roh Kudusnya, apalagi Solafide nggak ada Roh Kudusnya. Kau belajar dari mana? Lalu orang berkata, itu loh, pendeta besar menjelaskan seperti itu Pak. Ukurannya bukan pendeta besar, ukurannya kembali kepada teks aslinya. Saya ambil contoh. Kalau saudara, saya tanya, ukuran keramik ini berapa? 40. Oh 30, 40, 30. Ono sing sweda, ono sing 50. Ada berapa? Berapa Bu? 30. Pak Bet? 40. Waduh, selisih 10 ya. Semua nggak ada yang pasti. Untuk memastikan harus ada ukurannya, betul ya Bapak Ibu? Pakai apa Bapak Ibu? Pakai penggaris. Iya kan? Mau presisi, pakai laser. Itu ukuran harus kembali kepada ukuran supaya pasti. Lah ukurannya pendeta itu pengikutnya banyak. Bapak Ibu saya kasih tahu, pengikut banyak itu bukan jaminan Bapak Ibu. Yesus diikuti 5.000 orang, diusir semua karena motivasinya salah. Bahkan murid-muridnya tinggalkan dia kok. Jadi Bapak Ibu, jumlah itu bukan ukuran. Pendeta besar, pendeta kecil itu bukan ukuran. Harus kembali kepada penggarisnya, harus kembali kepada teks aslinya. Jadi jangan sampai kalau ketemu orang lain Bapak Ibu gerejanya itu nggak ada yang menerapkan. Saya tidak mau mengatakan bahasa roh lu ya. Enggak lu, itu bukan bahasa roh lu, itu mantra bagi saya. Kalau saya menyetujui itu berarti saya bertentangan dengan LAI dan teks aslinya lu. Karena LAI menjelaskan ini konteksnya rohani kok. Bisa tangkap Bapak Ibu? Oke, saya uji. Karena saya dulu berasal dari mereka Bapak Ibu. Kalau itu bahasa surgawi, kan gitu kan? Kalau itu bahasa malaikat, saya uji Bapak Ibu. Berarti Anda bisa berbicara dengan malaikat. Sekarang yuk panggil malaikat dengan bahasa malaikat, bisa datang enggak? Jadi kalau la li
Sikara raba dan lain sebagainya. Bukan yang dimaksud oleh LAI dan teks asli, enggak. Tapi banyak orang yang masih suka dengan hal-hal yang seperti ini. Itu kesukaan saya. Lupa merinding. Saya tanya, peranan Roh Kudus apakah bisa membuat orang merinding? Ayo. Ada satu ayat yang menjelaskan tugas Roh Kudus itu membuat orang merinding bulu roma. Gak ada, Pak Bu. Roh Kudus tugasnya apa? Mencerahkan pikiran kita, hati kita untuk kembali kepada Tuhan, bertobat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu fungsinya apa? Membawa kita kepada kebenaran. Itu pekerjaan Roh Kudus. Enggak membawa orang bikin merinding. Ini kebanyakan lihat setan masalahnya. Roh Kudus itu dalam diri kita mendorong kita untuk supaya berani bersaksi tentang Kristus. Itu tugas Roh Kudus, Bapak Ibu, dalam diri kita. Roh Kudus itu enggak membuat diri orang itu merinding, terus membuat orang itu tergelepar-gelepar, tertawa dalam roh, menangis dalam roh. Itu enggak pernah ada dalam Alkitab. Jadi LAI enggak salah juga, Bapak Ibu ya, karena konteksnya dia sedang membicarakan tentang konteksnya adalah rohani gitu loh. Jadi karunia-karunia itu banyak sekali ya. Kesembuhan, mujizat, pengetahuan, iman, hikmat, terus bahasa roh yang dimaksud LAI itu tadi ya, konteksnya rohani seperti itu ya. Nah, mengapa sebagian sarjana mengkritik istilah bahasa roh itu? Karena ini Bapak Ibu ya, karena istilah itu dapat membuat pembaca, orang Kristen, jemaat itu langsung mengasumsikan, menganggap bahwa ini pasti bahasa surga. Bukan seperti itu. Bukan Bapak Ibu ya. Jadi kata Yunani, glosa sendiri tidak otomatis berarti bahasa malaikat, enggak, bahasa surgawi, bahasa roh bukan ya. Itu bicara tentang konteksnya memang karunia-karunia roh itu Bapak Ibu. Jadi arti dasarnya ya bahasa. Ya bahasa yang bisa dimengerti seperti itu. Jadi ini penting sekali. Lalu maknanya ditentukan oleh konteksnya. Pisau yang sama ketika di tangannya orang gila, tahu orang gila Bapak Ibu, bisa bikin orang mati. Tapi pisau yang sama di tangannya dokter bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Alkitab yang sama, Alkitab bisa membawa orang jauh daripada Tuhan dan binasa. Tapi Alkitab yang sama ketika di tangan orang yang bertanggung jawab membawa orang semakin dewasa dan mengenal Kristus. Apakah ada kata Yunani untuk bahasa roh? Tidak ada istilah pneumalalia. Seharusnya kalau memang betul itu dipaksakan, itu adalah bahasa roh, harusnya bahasa aslinya pneumalalia, bukan glosalalia. Karena glosalalia kan artinya bahasa bangsa-bangsa. Sedangkan pneumalalia itu adalah bahasa roh. Tapi dalam ayat itu tidak pernah ada yang namanya pneumalalia. Bahasa roh itu tidak pernah ada. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, ini penekanan saya Bapak Ibu. Karena itu ketika menafsirkan 1 Korintus pasal 12 dan pasal 14, penting untuk membedakan antara kata asli yang dipakai Paulus yaitu glosa dan istilah teologis modern yaitu bahasa roh yang merupakan hasil penafsiran, bukan istilah yang muncul dalam teks Yunani itu sendiri ya. Makanya jangan berkecil hati. Tidak ada istilah pneumalalia dalam Alkitab. Perjanjian Baru memakai kata glosa yang berarti lidah bahasa atau bahasa-bahasa atau bahasa bangsa-bangsa seperti itu. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sebagai bahasa roh bukan karena ada kata roh dalam teks Yunani, tetapi sebagai pilihan interpretatif untuk menunjukkan bahwa Paulus sedang membahas karunia rohani dalam jemaat. Karena begini, banyak orang yang bisa berkata-kata dalam konteks bahasa roh, pengertian gerakan karismatik. Ya, ini kan yang sedang berkembang ini kan definisinya punyanya gerakan karismatik Bapak Ibu, bukan berasal dari Alkitab. Lalu mereka kan ngomong seperti ini. Kalau kamu nggak bisa bahasa roh, berarti tingkat rohanimu rendah. Kan menghakimi kan? Mereka yang bodoh, tapi kita dipandang bodoh sama mereka. Bisa tanggap Bapak Ibu? Jadi akhirnya orang, 10 hari yang kemarin ya Pentakosta itu, sebelumnya orang berusaha 10 hari untuk dapat Roh Kudusan gitu kan. Dan nanti saya akan sampaikan ini juga penyimpangan dalam dunia kekristenan. Saya harus luruskan hal ini supaya teologi kita sama. Ketika ditanya oleh orang lain, maka saudara bisa menjawab apa yang saya sampaikan. Dan ketika Bapak Ibu tahu ada orang lain yang salah, Bapak Ibu bisa meluruskan. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.